Halo semuanya, ketemu lagi di Ngopi, ngomongin film. Seperti biasa, di Ngopi edisi malam Jumat ini saya akan memberikan rekomendasi film-film horor yang cocok untuk ditonton. Nah, untuk pembawa acaranya mungkin beda ya, karena pembawa acara yang kemarin, yang cewek itu tidak tahan menonton kengerian dari film horor. Jadi wayahana saya yang harus menggantikannya. Jika di minggu kemarin kita memberikan 5 rekomendasi film horor yang tidak ada hantunya, nah untuk minggu saat ini kami akan memberikan rekomendasi film horor supranatural atau horor yang berhubungan dengan hantu, dengan sihir dan dunia lain, dunia astral lah pokoknya mah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke list. Film pertama, Scary Story to Tell in the Dark. Film ini rilis pada tahun 2019, latar pada tahun 1968 dan bertempat di sebuah daerah bernama Mill Valley. Menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Stella. Dia memiliki hobi membaca cerita horor dan menulis cerita horor. Sampai pada suatu hari, Stella dan teman-temannya pergi ke rumah horor di kota tersebut. Rumah horor itu milik keluarga Bellows, dan di sana terdapat urban legend tentang Sarah Bellows yang dikatakan adalah anak dari keluarga Bellows yang memiliki kekuatan sihir atau ilmu hitam. Nah, pada suatu hari, keluarga Bellows tiba-tiba menghilang dari kota tersebut dan rumah mereka ditinggalkan dan menjadi rumah angker. Stella menemukan buku milik Sarah Bellows di rumah tersebut dan dia membawa pulangnya dan membuka buku-buku itu. Saat dia membuka buku-buku itu dan membaca cerita-cerita yang ada di dalam buku itu, tiba-tiba buku itu menulis cerita horor sendiri dengan tinta darah, dan hal yang paling mengerikan adalah tokoh-tokoh yang ada di buku tersebut adalah Stella dan kawan-kawannya. film kedua, Pet Sematary. Film ini sebenarnya sebelumnya udah pernah dibuat pada tahun 90-an. Pada tahun 2019 film ini kembali dibuat atau di remake lah. Film ini diadaptasi dari buku berjudul sama karya Stephen King. Kalau kalian nggak tahu tuh, Stephen King tuh yang buat cerita It. Keren banget tuh filmnya. Cerita ini berfokus pada seorang dokter bernama Louis yang pindah dari Boston ke kota kecil di Amerika Serikat. Dr. Louis pindah bersama keluarganya dengan istrinya Rachel, anak perempuannya Ellie, dan anak laki-lakinya bernama Kate. Dia juga membawa kucing kesayangan Ellie bernama Crunch. Di sana mereka memiliki seorang tetangga yang sudah tua dan lama tinggal di sana bernama Jude. Tak jauh dari rumah, di sana terdapat sebuah area pemakaman hewan bernama Pet Sematary, dan di sana terdapat daerah yang dihalangi oleh kayu-kayu besar, dan daerah tersebut adalah daerah terlarang yang ditinggalkan oleh warga lokal. Lalu pada suatu hari, Dr. Louis menerima seorang pasien yang kritis bernama Victor. Victor mengalami luka di kepala diakibatkan karena tertabak truk, dan Dr. Louis tidak bisa menyelamatkan nyawa Victor. Setelah kejadian itu, Dr. Louis selalu dihantui oleh Victor di dalam mimpi, dan dia selalu berhalusinasi melihat Victor. Victor seperti memberitahu dan memberi peringatan kepada Dr. Louis. Dr. Louis tidak paham dengan peringatan tersebut. Setelah kejadian itu, kucing kesayangan Ellie mati tertabak truk juga. Karena Louis tidak tega melihat Ellie sedih, Louis dan Jude membawa mayat kucing tersebut untuk dikubur di kawasan terlarang yang ada di Pet Sematary. Dan ternyata kucing itu hidup kembali, karena ternyata kawasan tersebut adalah tempat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Namun sifat dari makhluk hidup yang dikubur di tempat tersebut akan berubah menjadi jahat. Dan tak lama setelah kejadian itu, Ellie mengalami kecelakaan dan dia pun meninggal. Hal tersebut
membuat Dr. Lewis sangat terpukul dan sangat sedih. Dia masih tidak bisa merelakan Ellie meninggal, namun dirinya nekat dan dia mengubur mayatnya dan membawa mayat Ellie kuburan larang di Pet Cemetery. Dr. Lewis berhasil menghidupkan kembali Ellie, membuat Ellie berubah, dan setelah itu teror-teror kejadian aneh pun dialami oleh Dr. Lewis dan keluarganya. Film selanjutnya, Hereditary. Film ini rilis pada tahun 2018. Hereditary berkisah tentang keluarga yang baru saja menghadiri pemakaman karena mereka telah ditinggalkan oleh nenek mereka. Setelah menghadiri pemakaman nenek mereka mendapatkan teror dan kejadian aneh. Mulai dari si ibu yang bernama Annie yang selalu berhalusinasi dan melihat sosok neneknya. Bahkan kedua anaknya, anak laki-lakinya bernama Peter, anak perempuannya bernama Charlie yang tiba-tiba bersikap aneh setelah ditinggal oleh neneknya karena dia sangat dekat dengan neneknya. Lalu terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan Charlie, dan kakaknya Peter terlibat dalam kecelakaan tersebut yang membuatnya trauma dan sangat ketakutan. Annie sangat sedih karena kehilangan anak perempuannya, dan setelah kejadian itu sifat Annie semakin aneh. Mungkin karena depresi, dia sampai melakukan sebuah ritual untuk memanggil arwah Charlie. Dia berhasil memanggil arwah Charlie. Namun setelah itu teror-teror dan kejadian aneh semakin banyak, bahkan semakin menjadi-jadi dan membuat keluarga itu berantakan. Apakah keluarga tersebut bisa mencari tahu asal dari teror tersebut dan bagaimanakah nasib keluarga tersebut? Jika kalian pengen mengetahuinya, tonton saja filmnya. Film selanjutnya, The Teen Ghost atau 13 Hantu. Film ini film lama, rilis pada tahun 2001 dan menjadi film horor terbaik pada masanya. Bercerita tentang seorang ayah bernama Arthur yang mendapat warisan dari pamannya bernama Cyrus berupa rumah mewah dan seluruh asetnya. Walaupun sebenarnya Arthur nggak terlalu mengenali pamannya, dan dia pun terkejut diberi warisan sebesar itu oleh pamannya. Dan Arthur tidak tahu bahwa sebenarnya pamannya adalah seorang miliarder. Dan selain itu, pamannya Cyrus adalah seorang pemburu hantu yang memiliki ambisi menguasai dunia dengan cara mengumpulkan 13 hantu. Dan hantu-hantu yang ditangkap oleh Cyrus dikurung di rumah akan diwariskan kepada Arthur. Cyrus sendiri meninggal saat dia memburu hantu ke-12. Lalu setelah itu, Arthur dan seluruh keluarganya dan anak-anaknya dan pembantunya pergi ke rumah tersebut. Di sana dia bertemu dengan Dennis. Dennis adalah paranormal yang dulu selalu menemani Cyrus memburu hantu. Arthur dan keluarganya pun melihat-lihat rumah itu. Dan Dennis, dia menuju ke ruang bawah tanah. Karena Dennis seorang paranormal, Dennis merasakan bahwa di ruang bawah tanah dapat makhluk-makhluk gaib. Dan ternyata benar, hantu-hantu itu, hantu-hantu yang selama ini diburu oleh Cyrus dikurung di ruang bawah tanahnya. Sehingga membuat Dennis panik dan memberitahu Arthur bahwa rumah itu berbahaya. Tapi Arthur gak percaya, dan Dennis pun mencoba untuk meyakinkannya, dan akhirnya Arthur pun percaya. Namun semua itu terlambat karena Arthur dan keluarganya sudah terkunci dan terkurung di rumah tersebut. Tambah keluarganya yang terbencar ke sana kemari, membuat Arthur kebingungan, terus khawatir dengan anak-anaknya. Ditambah
satu persatu hantu yang ada di ruang bawah tanah tersebut bebas satu persatu. Film ini sangat seru dan ini film saya suka banget sama film ini karena selain horor, film ini juga menegangkan sekali ya. Ya bayangin aja, hantu satu aja udah ngelibetin. Ini hantunya ada 13. Iya, manusia diburu sama hantu. Beda sama sekarang, hantu diburu sama manusia. Film ini sebenarnya banyak yang harus dibahas dari film ini karena selain jalan ceritanya juga ada banyak hal yang bisa dibahas seperti kurungan yang mengurung hantu tersebut atau Black Zodiac, dan juga 13 hantu yang hantu ke-13-nya masih misterius. Nah, saya kayaknya bakal buat video terpisah untuk membahas film ini karena seru juga kalau dibahas, apalagi bahas 12 hantunya yang masing-masing hantu punya karakter tersendiri dan juga masa lalu bagaimana mereka bisa menjadi hantu. Oke, sekian rekomendasi film horor di Ngopi edisi malam Jumat hari ini, dan semoga kalian bisa mendapat referensi untuk nonton film horor. Jangan lupa kalau kalian suka videonya kasih like dan share, dan jangan lupa subscribe juga ya untuk nambah-nambah. Semoga kita bisa bertemu di Ngopi malam Jumat berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.